Semangat belajar anak didik kami sekalian, bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Anak didik kami yang kelas 11 IS, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini topik kita masih seputar tentang peristiwa penting di dunia, yaitu lebih spesifiknya tentang revolusi di Prancis, gitu ya. Apa sih latar belakang peristiwa revolusi Prancis, atau kenapa sih terjadi revolusi Prancis ini? Apa yang terjadi di Prancis waktu itu sehingga terjadinya revolusi, gitu ya. Oke, revolusi Prancis ini terjadi dilatar belakangi oleh karena adanya peristiwa upaya untuk meruntuhkan absolutisme atau disebut dengan kediktatoran oleh si monarki absolut di Prancis waktu itu pada tahun 1789. Jadi latar belakangnya itu adalah oleh karena terlalu absolut dalam suatu pemerintahan monarki, gitu ya. Kemudian penyebabnya itu dilatar belakangi oleh reaksi ketidakpuasan masyarakat terhadap absolut kerajaan tadi, gitu ya. Yang artinya di sini kerajaan memegang kekuasaan penuh dan sewenang-wenang dalam segala bidang, gitu ya. Dan di sini masyarakat diabaikan. Mau gimana keadaan masyarakat tidak dipedulikan, gitu ya. Yang kedua, kemarahan terhadap sistem sekretarialisme yang di kalangan ini terjadi di kalangan para petani, buruh, dan borjuis. Selanjutnya, bangkit gagasan untuk pencerahan, yang artinya di sini sudah sangat banyak penyimpangan yang dilakukan pada masa pemerintahan monarki absolut ini, di mana kekuasaan raja sewenang-wenang dalam segala bidang kehidupan di negara Prancis. Tujuannya yang seharusnya sebagai pemimpin menyejahterakan masyarakatnya, akan tetapi di dalam prakteknya banyak terjadi yang namanya penyimpangan, kesenjangan dalam segala bidang, gitu ya. Kemudian beban utama negara tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Karena diperparah oleh sistem pajak yang tidak seimbang. Kemudian situasi ekonomi memburuk. Kenapa? Karena keterlibatan Prancis dan bantuan terhadap revolusi Amerika, gitu ya. Karena pada saat revolusi Amerika, si Prancis ikut bela-belain si Amerika, gitu ya. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan koloni Inggris di Amerika, menginginkan kemerdekaan penuh, gitu ya. Jadi pada saat revolusi Amerika, si Prancis ikut campur ambil bagian di dalamnya, gitu ya. Selain itu juga terjadi krisis ekonomi dalam negeri oleh karena pemborosan dari kaum bangsawan, dari kaum para yang tinggal di istana kerajaan. Jadi ini juga yang membuat salah satu proses terjadinya itu revolusi Prancis. Kemudian kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan didominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional. Jadi di sini siapa yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, siapa yang memiliki peran yang dominan, maka dialah yang memiliki kekuasaan yang terbanyak. Jadi di sini masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki daya apa-apa, gitu ya. Kemudian selain itu, kepastian hukum juga tidak ada. Jadi kalau ada istilah pelanggaran, ini tidak bisa dilakukan saksi hukum sesuai dengan pelanggarannya. Kenapa? Karena hukumnya bisa berubah-ubah. Tidak ada aturan yang pasti, gitu ya.
Kemudian si pemerintah Louis yang ke-16 untuk menangani seluruh masalah dalam negeri secara efektif itu gagal, gitu ya. Jadi si Louis yang ke-16 tidak mampu untuk menangani masalah secara efektif. Ini juga yang membuat peristiwa revolusi Prancis semakin memuncak. Kemudian ada tokoh-tokoh filosof penentang absolutisme, yaitu adalah mereka-mereka yang menginginkan kedaulatan rakyat. Kenapa? Karena di sini peran bangsawan, peran oleh para raja-raja dan keturunannya terlalu mendominasi dalam sebuah negara dan tidak menghendaki yang namanya kedaulatan rakyat. Maka para filosof menginginkan yang sebaliknya, yaitu adalah kedaulatan rakyat, bukan kesenangan kaum bangsawan, gitu ya. Jadi puncak revolusi Prancis ini terjadi pada tanggal 14 Juli 1789, yaitu dilakukannya aksi penyerangan terhadap penjara Bastille. Penyerangan penjara Bastille ini memiliki alasan atau tujuan tersendiri, yaitu adalah karena penjara Bastille ini sendiri merupakan gudang persenjataan dan makanan di negara Prancis. Kemudian selain itu, untuk membebaskan para tawanan politik yang mendukung revolusi. Jadi, si Louis yang ke-16, kalau ada masyarakat atau kaum cendekiawan yang menginginkan kedaulatan rakyat, yang membuat suatu pergerakan dan organisasi-organisasi untuk melakukan yang namanya revolusi, ditangkap dan dipenjara di penjara Bastille, gitu ya. Kemudian membebaskan tokoh-tokoh penentang absolutisme tadi yang telah ditangkap dan dipenjarakan semena-mena ke dalam penjara Bastille tadi, gitu ya. Jadi di sini siapa yang tidak sesuai dengan keinginan kerajaan, siapa yang mau menginginkan revolusi, pembaharuan, maka mereka ini akan ditangkap dan dipenjarakan, gitu ya. Jadi penjara Bastille ini yang menjadi pusat utama penyerangan, karena di sanalah disembunyikan atau di sanalah ditumpuk gudang-gudang persenjataan, kemudian makanan sebanyak-banyaknya ditumpukkan, kemudian orang-orang yang menentang terhadap kerajaan juga ditangkap dan dipenjarakan di penjara Bastille tadi, gitu ya. Makanya ini yang menjadi sasaran utama oleh rakyat dalam melaksanakan aksinya untuk menginginkan revolusi Prancis, kebebasan, untuk menginginkan kebebasan, yaitu adalah kedaulatan rakyat secara penuh, bukan kedaulatan para bangsawan, gitu ya. Kita lihatlah apa yang menjadi semboyan-semboyan revolusi Prancis. Ada semboyan Liberty, kemudian Egalite, selanjutnya ada Fraternité, gitu ya. Jadi ini merupakan paham-paham. Kalau liberty ini adalah paham kebebasan, kalau egalite ini adalah kebebasan juga, tetapi dalam kemerdekaan dengan perjuangan kaum borjuis, rakyat kota, pengusaha dan pedagang, gitu ya. Dan inilah yang melatar belakangi terjadinya kebebasan liberalisme. Kalau Fraternité, yaitu adalah semboyan yang mendorong perkembangan liberalisme, demokrasi dan nasionalisme, gitu ya. Demikianlah anak didik kami yang kelas 11. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat. Semoga kalian tahu apa yang menjadi latar belakang peristiwa terjadinya revolusi Prancis, kemudian kenapa masyarakat melakukan penyerbuan terhadap penjara Bastille, kemudian kesalahan-kesalahan atau penyelewengan apa yang dilakukan raja dan kaum bangsawan sehingga mereka melakukan yang namanya demonstrasi dan unjuk rasa secara besar-besaran untuk menyerbu penjara Bastille.
Kemudian apa sih yang diinginkan masyarakat Prancis waktu itu sehingga menginginkan revolusi Prancis gitu ya. Kemudian kenapa sih Prancis terlibat dalam perang atau revolusi Amerika gitu ya. Demikian anak didik kami yang kelas 11, semoga dipelajari kembali. Jangan lupa review tetap materi. Kalau ada tontonan video bahkan di TV-TV yang memiliki materi yang berhubungan dengan materi kita yang terkait, kemudian buku sebagai tambahan referensi, jangan lupa tetap diikuti semuanya gitu ya. Karena semakin banyak wawasan kita, maka pembendaharaan keilmuan kita juga akan semakin banyak juga. Tetap semangat untuk anak didik kami yang kelas 11. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan saya, Nova Delima Panjaitan. Terima kasih.